Kajian Islam. Kekufuran yang dilakukan oleh Fir'aun itu sudah sampai puncaknya. Yakni apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga bagaimana kekuasaan ini tetap langgeng. Sementara dikabarkan bahwa nanti Bani Israel dari keturunan mereka ini akan menghancurkan yakni kekuasaan Fir'aun ketika itu. Dalam penjelasan Ibnu Katsir bahwa Fir'aun itu sempat bermimpi. Dalam mimpinya itu keluarlah api dari negeri Baitul Maqdis yang mendatangi negeri Mesir, yang menghancurkan seluruh rumah-rumah orang-orang Kipti. Kipti ini bangsanya Fir'aun, ya, Kipti. Ya, kalau ras kita ya itu ras apa? Negroid, Kipti, Afrika. Nah, ikhwatal iman, tapi rumah-rumah Bani Israel ini selamat, gak kena api itu. Sehingga bangun Fir'aun ini di tengah malam dan mengumpulkan seluruh ahli nujum, tukang ramal dan para penyihir untuk memberikan takwil terhadap mimpi Fir'aun tersebut. Akhirnya ditakwil bahwa nanti kekuasaannya akan hancur. Siapa yang menghancurkan? Yaitu seorang yang tumbuh keluar dari Bani Israel. Inilah yang membuat Fir'aun kalap. Sehingga apa? Menetapkan seluruh bayi laki itu harus dibunuh. Tapi rakyatnya sendiri gak setuju. Kenapa gak setuju? Karena Bani Israel ini, karena banyak yang dibunuh laki-lakinya, dia khawatir nanti gak ada orang yang akan bekerja kepada orang-orang Kipti. Sehingga orang Kipti ini yang awalnya memperbudak, menindas Bani Israel, akhirnya dia sendiri kelak yang akan melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi orang-orang Mesir sendiri gak suka. Akhirnya dirubah kebijakannya itu. Apa itu? Yaitu setahun pembunuhan terhadap lelaki, setahun berikutnya dibebaskan, tidak ada pembunuhan. Setahun berikutnya melakukan pembunuhan. Nah, Nabiullah Harun, kakak dari Nabi Musa, beliau adalah nabi yang pada zaman Nabi Musa akan menghadapi Fir'aun. Beliau itu lahir ketika pada tahun yakni jeda, tidak ada pembunuhan. Dan pada saat Nabi Musa setelahnya, yaitu pada saat pembunuhan lelaki. Itulah yang akhirnya membuat Nabiullah, ibunda dari Nabiullah Musa alaihissalam pada saat itu sangat takut dan gundah hatinya. Takut kalau anaknya akan menjadi korban dari kekejaman Fir'aun. Pada ayat berikutnya, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Inilah janji Allah yakni kepada Bani Israel yang akan diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Kata Allah, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir. Bani Israel maksudnya. Dan hendak menjadikan mereka a'immatan, yaitu pemimpin. Wa naj'aluhumul warithin, dan orang-orang yang akan mewarisi bumi. Ini janji Allah, yakni kepada Bani Israel. Dan ini akan terbukti. Karena Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sementara Fir'aun takut akan terjadi kehancuran atas dirinya dan seluruh kekayaannya dan bahkan kerajaannya itu sendiri. Maka Allah Jalla wa'ala yakni memperingatkan Musa dan kroni-kroninya, yakni akan kedurhakaannya kepada Allah Jalla wa'ala.
Kata Allah, "Wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun." Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka, yakni Bani Israel di muka bumi ini. Dan bagaimana dengan Fir'aun? Wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma. Dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun, kepada Haman. Haman itu adalah teknokrat. Ya, orang yang ahli di bidang teknologi pada zaman Fir'aun. Yang karya-karyanya bisa kita lihat sampai hari ini. Seperti piramida ya, atau mungkin Sphinx, atau tugu-tugu yang tegak yang dibangun awalnya dulu untuk menghina dan melecehkan dakwah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Nah, itu peran dari Haman. Kalau Fir'aun ini pemimpin eksekutor, kalau Haman ini di bidang teknokratnya. Nanti belum lagi muncul konglomeratnya, yakni bernama Korun. Klop lah, semuanya durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Dan peringatan itu berlaku untuk wajunudahuma, bala tentara mereka berdua. Minhum ma kanu ya'darun, dari apa yang selalu mereka khawatirkan. Khawatir akan hilang kekuasaannya, khawatir akan hancur kerajaannya. Karena mereka tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dipikir kebahagiaan itu ya di dunia ini. Sehingga dunia ketika hilang di tangannya, walaupun hanya sedikit, itu bagikan kiamat bagi mereka. Makanya mereka dengan segala macam cara mempertahankan dunianya, baik hartanya, kekuasaannya, atau apa saja yang dimiliki dari dunianya. Sampai bagaimana caranya dia bisa hidup lama, 1000 tahun kalau perlu. Karena dipikir surga itu ya di dunia ini. Setelah mati, selesai. Tidak ada kebangkitan, tidak ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Itulah yang terjadi di kalangan umatnya Fir'aun atau kaumnya Fir'aun. Karena memang mereka sungguh taat kepada Fir'aun. Bahkan mengangkatnya sebagai Rab. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Maka pada saat itu ibunda Nabi Musa alaihissalatu wassalam khawatir kalau Nabi Musa ini akan terjadi fitnah yang besar, yaitu pembunuhan. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan yakni ilham kepada ibunda Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bagaimana agar Musa ini diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pada ayat Toha surah 20 Toha ayat 37 dan 38, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan betapa Allah telah memberikan nikmat kepada Musa ini, telah diselamatkan dari pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra." Dan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kali yang lain. "Idz auhayna ila ummika ma yuha." Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu, yakni suatu yang diilhamkan. Makna yuha di sini bukan wahyu ya. Karena tidak mungkin seorang wanita itu menjadi nabi. Dan ini yang dimaksud adalah ilham. Artinya ada manusia-manusia yang memang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala petunjuk. Kadang dikirim langsung, yakni malaikat Jibril. Di antaranya kepada seorang wanita yang bernama Maryam. Maka dia bukan seorang nabi. Karena tidak mungkin nabi dari kalangan wanita. Tapi dia mendapatkan wahyu. Demikian pula, yakni petunjuk dan bimbingan Allah kepada ibunda Nabi Musa. Sekalipun di sini disebutkan, "Idz auhayna ila ummika," ketika aku mewahyukan kepada ibumu, ma yuha, apa yang aku wahyukan atau yang diilhamkan. Sama seperti dalam surah An-Naml bahwa Allah itu mengilhamkan kepada lebah
untuk membangun rumah. Itu juga ilham. Bagaimana lebah kok bisa membangun rumah sedemikian rupa, berbentuk heksagonal. Sehingga rumah itu efektif, tidak ada lubang. Kenapa kok tidak segitiga, kenapa tidak segi 4, tapi segi 6. Sehingga tidak bersisa. Dengan kemiringan sudut demikian. Sehingga apa? Madu itu tidak jatuh. Dengan lubang sebesar ini, itu Allah yang memberikan ilham kepada lebah. Bukan berarti lebah jadi nabi, ya kan? Walaupun dia dapat wahyu. Nah, wahyu di sini yang dimaksud adalah ilham. Sebagaimana Allah juga memberikan hal itu kepada ibunda Nabi Musa. Apa kata Allah? Yakni kepada ibunda Nabi Musa, Aniqdhifi fit tabuti faqdhifi fil yammi falyulqil yammu bis-sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Kata Allah Jalla wa 'ala, Anikdifihi fit tabut, kata Allah, letakkan Musa itu ke dalam tabut, yaitu peti. Karena peti ini mungkin sebuah tempat yang memang didesain kedap air. Kenapa? Karena perintahnya adalah faqdifihi fil yammi, yakni hanyutkan ke sungai. Nah, kalau gak kedap air, bocor, bisa tenggelam anaknya. Dan tabut inilah nanti yang kelak diperlihatkan oleh Allah kedua kali, yakni kepada keturunannya. Yang nanti akan berperang melawan Jalut. Tabut ini diperlihatkan oleh Allah kepada Tolut, yang akan jadi raja, yang akan melawan Jalut. Ketika itu pada masanya Nabi siapa? Daud itu jauh di bawah Nabi Musa. Baik. Kemudian falyulqihil yammu bis-sahil, sehingga ketika tabut itu hanyut dia akan menepi. Ini salah satu di antara ilham yang disampaikan Allah kepada ibunda Nabi Musa. Sehingga nanti ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Anakmu itu nanti akan diambil oleh musuhku dan musuh dia. Berarti musuh Allah dan musuh Rasul. Siapa? Fir'aun. Nggak nyangka kalau ternyata skenario Allah itu seperti ini. Justru Nabi Musa itu hidup nanti di kalangan musuhnya. Yaitu di rumah Fir'aun. Ikhwatal iman aizamukumullah. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dan ini yang penting. Yakni agar hati ibunda Nabi Musa itu menjadi kuat, tidak khawatir. Di mana Allah Jalla katakan, dan aku telah melimpahkan kasih sayang yakni kepada Musa. Musa ini akan diberikan mahabbah yang berasal dari Allah Jalla wa ala. Walitusna'a ala aini, dan dia akan tetap berada di dalam pengawasanku. Tapi yang namanya manusia kadang masih khawatir. Itulah ibunda Nabi Musa. Ketika wahyu ini belum turun, sebetulnya ibunda Nabi Musa itu sudah melakukannya. Ketika datang bala tentara ke rumah atau dekat rumahnya, Nabi Musa itu sudah ditaruh di peti, kemudian dihanyutkan, cuman dikasih tali. Begitu nanti mereka pergi, ditarik lagi. Ketika ada rame-rame orang-orang yang mau datang memeriksa di kampung dia, dihanyutkan, tapi dikasih tali. Ketika mereka udah pergi, ditarik lagi. Ternyata nggak ada di rumahnya. Nah, barulah kemudian Allah menguatkan hati ibunda Nabi Musa dengan diturunkan ilham atau petunjuk sebagaimana ayat ini. Maka Allah pun membesarkan hati ibunda Nabi Musa dengan menjelaskan bahwa anakmu ini nanti akan menjadi musuh Fir'aun. Dan bukan hanya itu, Musa kelak akan menjadi seorang utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilayka wa ja'ilu
وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى. Dan kami ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa, an ardi'ihi, agar ibunda Nabi Musa itu menyusuinya. Berarti masih usia berapa? Di bawah 2 tahun. Karena waktu atau masa menyusui menurut Alkitab, baik itu kitab terdahulu secara fitrah, yaitu amain, yaitu disapih pada usia 2 tahun. Berarti menyusui selama 2 tahun. Berarti kalau diperintah oleh Allah menyusuinya, berarti ini masih masa di bawah 2 tahun. Maka Allah perintahkan, yakni ibunda Nabi Musa, an ardi'i, untuk menyusuinya. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Maka setelah itu, hanyutkan anakmu itu di sungai Nil. Tadi melalui perantara apa tadi? Tabut, ya, yaitu peti. Wala takhafi wala tahzani. Dan janganlah kau takut dan jangan kau sedih. Kalau Allah yang ngomong begitu, itu sudah luar biasa. Sebagaimana malaikat ketika orang-orang yang saleh meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya, malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu malaikat yang datang kepada orang yang mati husnul khotimah. Itu Allah, itu malaikat. Bagaimana lagi kalau Allah? Dan 2 kalimat, yakni la takhaf la tahzan, ini merupakan yakni salah satu sifat yang Allah tetapkan bagi para kekasih-kekasih Allah. Karena ciri kekasih Allah itu adalah tidak takut dan tidak sedih. Dalam surah Yunus, surah 10 pada ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih dalam kehidupan ini. Apalagi kalau Allah yang ngomong begitu. Wala takhafi, wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaika, ini janji Allah. Aku akan mengembalikan Musa itu kepadamu. Jangan khawatir. Waja'ilu minal mursalin, bahkan ini yang lebih membanggakan, dan aku akan menjadikannya seorang rasul. Siapa yang tidak ingin punya anak menjadi utusan Allah? Dan ini disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada ibunda Nabi Musa. Ikhwatal iman, tapi saja ibunda Nabi Musa manusia yang kadang masih ada kekhawatiran. Maklumlah, Qorin, syaitan pendamping kita ini tidak pernah lepas dari kita, ya kan? Tidaklah setiap kita ini memiliki Qorin yang selalu menggoda, kecuali Qorin Nabi kita Muhammad, yang Allah tetapkan dia kalah, takluk kepada Nabi kita Muhammad dan tidaklah mengajak kecuali yang baik. Itu khusus Qorin beliau. Kalau Qorin kita, sekarang beriman, nanti subuh kupingnya dibisikin, ntar dulu masih lama. Ya. Maka apa yang terjadi kehendak Allah Jalla wa'ala kepada Musa yang dihanyutkan itu? فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Faltaqatahu alu Fir'aun, maka dipungutlah Musa oleh keluarga Fir'aun. Danyang-danyang istri Fir'aun ini ternyata dialah yang mengetahui dan akhirnya mengambil tabut peti yang setelah dibuka, orang yang melihatnya ini pasti akan jatuh cinta kepada Musa. Kajian Islam.